Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Salawat dan salam kita minta kepada Allah agar disampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angku-angku Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam menjelang Isya yaitu tentang qarat yaitu hutang piutang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hukum fikih ada namanya insiraful mal lil ghair, menyerahkan harta awak kepada orang lain. Jadi salah satunya adalah hutang dan piutang. Kemudian apa beda jo kaji wak bulan yang lalu, yaitu tentang pinjam meminjam. Ada orang yang cakap pinjam piti setek lah, pinjam piti gak sebulan. Itu hutang bukan pinjam. Karena beda antara qarat, dain dan ariyah itu perbedaannya sangat tipis. Perbedaannya sangat tipis. Jadi kalau pinjam meminjam itu bedanya kepatang kita sampaikan terletak pada bila audin, tidak ada ganti, tidak pakai tidak pakai ganti. Artinya ketika meminjamkan sesuatu ke orang, maka barang yang sama yang pernah awak pinjamkan balik itu lo lihat tu, balik itu lihat. Makanya barang pinjaman itu tidak boleh hancur, tidak boleh hancur. Kalau hancur bendanya maka menjadi hutang. Artinya faham bu? Menjadi hutang. Agak lama setengah ngaji lain apa kini bu? Hutang gua agak panjang ayatnya diturunlah gua. Dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ayat yang paling panjang tu tentang perkara hutang. Membayar hutang gua panjang loh. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan yang panjang seketik agak sampai 10 minit atau kurang-kurangnya 35 minit kali nak ada boya. Dalam konsep agama kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu harus memahami dulu apa itu pengertian pinjam meminjam, apa pengertian hutang piutang, apa beda qarat dengan adain. Karena dalam bahasa Arab tu bu, ada dua istilah. Ada dua istilah. Istilah yang pertama ada ad-dain, bukan ad-din. Kemudian ada qarat dan ad-dain. Bedanya artinya sama-sama hutang. Artinya sama-sama hutang. Cuma perbedaannya nanti kalau dain itu sifatnya umum, sifatnya, sedangkan qarat sifatnya khusus. Contohnya awak akadnya jual beli, bukan akad hutang piutang. Akadnya jual beli. Ambo bali ladoi uni, rupanya tinggal piti,
pitih. Namanya tu bu hutang je tu, tapi dalam istilah Arabnya ad-dain. Ad-dain. Kemudian kayak kasus tadi, awak pinjam punya orang rusak. Jadinya itu bu hutang lagi tu, mengatu mengganti yang baru. Tapi kalau qarat, akadnya hutang piutang, artinya. Kalau adain, akadnya tu boleh akadnya akad khusus, boleh akadnya karena jual beli atau yang lain. Kalau khusus ya khusus hutang saja. Hutang saja. Payah ke rumah orang, kecewa ke orang tadi, boleh pinjam utang PT agak 100 juta jantan. 100 kurang 02 berapa tu? Kurang 02 berapa tu bu? Ayo payah kalau kurang 0 ku ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bedanya beko. Beda dengan pinjam-minjam petang. Kalau pinjam meminjam, bendanya harus tidak rusak. Kalau hutang boleh rusak. Kalau hutang piutang boleh rusak. Nanti kan kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang hal-hal yang berkaitan dengan hutang dulu. Adab-adab kita ketika berhutang, apa dalilnya, caranya kita, apa hukum dari berhutang. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum dari berhutang pertama dulu kita bahas ya. Hukum dari berhutang itu banyak ragamnya. Sama dengan kita membahas pinjam meminjam bulan yang kapatang. Hukumnya boleh. Sama dengan berhutang, sama hukumnya mubah. Artinya boleh. Tapi beko bisa menjadi sunat. Bahkan bisa menjadi wajib. Dan bisa menjadi haram. Bila bisa menjadi haram, bila bisa menjadi wajib, bila bisa menjadi nan jali hukumnya mubah ketika ada kemaslahatan awak berhutang tu dan awak memberikan hutang kepada orang yang meminta hutang kepada awak, ada maslahat nampak dia awak. Sia yang wajib mencari maslahat tu, orang yang magi hutang atau orang yang berhutang? Ma yang mencarinya bu? Datang orang berhutang ke awak, minjam piti ke awak, kemudian kecenya tolong hutangkan nambu piti Awak harus cari dulu maslahatnya. Gunanya untuk Kalau seandainya gunanya untuk yang lain, bukan untuk kemaslahatan hidupnya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Satu, maka Bapak Ibu akan menjadi haram, tidak boleh. Hanya sekedar untuk berpoya-poya sajanya tidak boleh. Tak boleh. Ketika pitinya ada, tak namuahnya membayar. Tak boleh lah tu dah. Tak boleh. Bila menjadi sunat untuk makan dino, bila menjadi wajib, indah ada pitinya sama sekali untuk makan, boleh awak agihan tu. Boleh dihutangkan. Maka dicari kemaslahatannya dulu. Apa kemaslahatannya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang anjuran kita boleh memberikan hutang kepada orang lain. Hadis yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari Ibnu Mas'ud. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha marratan. Tidaklah dari seorang muslim yang memberikan hutang kepada muslim yang lain, dia berhutang dalam bentuk 2 kali, dia berikan hutang 2 kali, kecuali hutangnya Allah catat seperti sedekah 1 kali.
Jadi sia yang memberikan hutang untuk kedua kalinya kemudian ditagih, indak jonyo membayar, maka yang kedua kali tadi dianggap oleh Allah sebagai sedekah. Contoh syarah hadisku Bapak Ibu, kecil ulama, kalau seandainya nyo berjanji membayar tanggal 15 Oktober, tanggal berapa? Tanggal 15 Oktober, nanti Bapak Ibu awak ada pula adab meminta, ndak mengari-ngari sini ke rumah orang tu doh. Bentuk lentenir, mana namanya? Lintah darik. Datang ke rumah orang petantang-petantang, dipacan ke curang, itu boleh lihat tu dah. Minta ganti dia, ditarik TV satu macam boleh ya. Makanya di negara awak ndak boleh ada lentenir, ndak lentera ada bu, lentenir. Ndak boleh ada lintah dan berhubungan dengan lintah darat. Ada orang kayu di dekat rumah awak, minjamlah piti kalau memang tak sasak. Ndak ada salah minjam piti ke do bu pak. Ndak dilarang di Allah Subhanahu, ndak dilarang. Cuma lagi harus ada adab yang harus kita penuh. Itu kita sampaikan bu. Yang pertama, kalau seandainya tanggal 15 Oktober tenggat waktu yang diberikan ketikanya berhutang, ternyata lun dibayarnya tanggal 5 balik lagi. Tu balik. Lanjut tanggal 6 balik, 7 balik, 8 balik sampai seterusnya. Yang satarwih gogo itu sedekah bagi awak tu. Namanya setiap hari awak bersedekah dengan jumlah yang telah kita berikan hutang kepada orang. Ya bu. Bu, kalau berhutangan ke orang, ingat pahalanya, jangan ingat jumlahnya, ingat pahalanya. Aku ni ko yang tentang anjuran memberikan hutang. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, ra'aitu lailata asrabi, pada malam aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat ala babil jannah, di atas pintu surga, dibuatkan di atas pintu surga suatu tulisan, maktuban, dituliskan. Ketika ambo sedang melakukan Isra Mi'raj, ambo mencaliat tulisan di atas pintu surga. Tulisan tu as-sadaqatu bi asri amsalha, sedekah itu pahalanya 10. Tadi be di pintu surga bu. As-sadaqatu bi asri amsalha, sedekah itu Allah catat pahalanya 10 kali lipat. Nah, disambung balik, wal qardu bi samaniyata asara, sedangkan hutang Allah catat pahalanya 18 kali lipatan dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Mayang lebih tinggi pahalanya bu, bersedekah atau magihkan hutang? Bersedekah, kau nampaknya kurang kuat nampaknya. Bersedekah atau magihkan hutang? Taman nuang sentang umpana. Entah mau nak pakai baju putih atau gagah mana tambuan. Ulang lihat. Kata Nabi SAW, ambo berjalan ketika Isra Mi'raj. Nampaklah dia ambo di atas pintu surga, tatulih as-sadaqatu bi asri amsalha, sedekah itu pahalanya 10. Wal qardu, sedangkan hutang samaniyatu asara, sedangkan hutang Allah berikan pahalanya 18 pahala. Mana banyak bu? Hutang, sedekah tu hutang, pahalanya. Orang yang memberikan hutang banyak pahalanya dibandingkan sedekah. Heran Nabi SAW, heran bu. Kok model itu? Harusnya kan lebih gadang sedekah dibandingkan hutang. Lebih tinggi pahalanya sedekah dibandingkan hutang. Bingung bu. Nabi Muhammad pun bingung. Maka ditanya dia Nabi SAW, faqultu ya Jibril,
Maka aku, kata Nabi Muhammad, mengatakan ke Jibril, ya Jibril, ma balal qardu afdalu minas sadaqah. Bako bisa bahawa memberikan hutang itu lebih gadang pahalanya dibandingkan bersedekah. Bako bisa. Maka dijalihkan oleh malaikat Jibril. Qala, maka berkata malaikat Jibril, li anna sa'il, karena sesungguhnya orang yang meminta. Orang bersedekah pasti ada orang minta, Bu ya. Kalau awaknya bersedekah pasti ada orang minta. Karena sesungguhnya orang yang meminta sedekah itu yas'alu wa indah, dia meminta sedekah tadi sedangkan inyo punyo. Inyo punyo lo harato tu. Kadang-kadang awak bersedekah ke orang peguna orang, Bu. Kadang tak peguna gitu orang tu no. Tak peguna gitu. Tapi kata malaikat Jibril, wal qardu, dan orang yang meminta hutang, wal mustaqridu, sedangkan orang yang meminta hutang, si piutang tadi, la yastaqridu illa minal hajatin, tidak nyo berhutang kecuali nyo punya hajat. Punya hajat. Orang berhutang kalau ndak kata sasak bana le ke hutangnya, Bu. Bu? Pak. Ndak tasasak rasanya le ke hutang awak, artinya ada hajat. Sedangkan sedekah tidak. Kadang ada hajatnya, kadang indak ada hajatnya. Contoh, ada orang minta-minta ke rumah awak agi sedekah, awak agi. Kadang-kadang ni dak peguna gitu, rupanya anak orang kaya rupanya. Bu, orang pakir-pakir datang ke rumah awak tu, Bu, pernah kita tanya. Rupanya apaknya doktor, ibunya bidan. Bu, ambulang lihat, apaknya doktor, ibunya bidan. Inyo tinggal di ringan-ringan Pariaman, sekolah di Pariaman, namun dah sabikan pesantrennya, sekolah disuruh adik gurunya dulu, disuruh adik guru untuk tawaduk, melatih riadah litawaddu'i, untuk melatih diri supaya tawaduk, supaya hati tidak sombong. Salah satu caranya di Pariaman tu meminta ke orang supaya, karena bapak ibu orang kaya pasti tidak mau minta. Orang sombong pasti nak namuh meminta. Maka cara untuk menundukkan hati tadi, caranya meminta. Beko dulu orang Pariaman ketika datang ke Bukit Tinggi minta bareh tadi nyo jual. Kama dipaikannya nyo sarahkan ke orang yang membutuhkan pitihnya. Itu dulu. Kalau kini lah banyak nan menjadi Superman gini, Pak. Lah banyak jadi Batman. Malah bapak ibu satu tampik itu tukar pakaiannya, tukar sudah tu ikulah salah saya nyo memakiyah namanya itu, Bu. Lah sudah nyo memakiyah itu, baru nyo kadang-kadang tak berhajat. Tapi kalau memberikan hutang, ada hajat orang kasinan. Maka betul kata Nabi SAW dari Abi Hurairah. Kata Nabi SAW, man nafasa an muslimin, dalam riwayat an mu'minin, siapa saja yang melepaskan, melapangkan an muslimin kurbatan min kurabid dunia, kesulitan dari kesulitan dunia, datang saudara awak ke rumah awak, meminta pertolongan ke awak, meminta agar diberikan hutang kepadanya, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunia, inyo lapihkan kesulitan saudaranya tadi dengan memberikan hutang tadi, karena inyo berhajat dengan hutang tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan dirinya, akan Allah mudahkan dirinya nanti di dunia sampai ke akhirat. Kadang, Bu, kadang tak, Bu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau seandainya datang orang ke rumah awak, ado dia giat. Kalau tidak ado, itu adalah kediagian Pak. Makanya Bapak Ibu, kalau awak ado rasaki dari Allah, Allah labiahkan seketik rasaki itu ke awak. Kita pernah menyampaikan di siku tidak salah. Allah agi awak rasaki nan balimpah. Kira-kira le habis surang dia awak sih. Indak. Contoh Bu, ibu pergi kapakan. Yang menggerakkan ibu kapakan Selasa sia, kapakan Padang Luas sia, Allah. Kan yakin Bu ya, fa'alul lima yurid, Allah yang memperbuat segala sesuatu yang Allah kendaki. Allah ko yang mengkadarkan, yang mengiradahkan bahwa ko mengerjakan sesuai dengan kehendak dari Allah. Payu awak ke Padang Luas, sampai ke Padang Luas, awak balilah limau sekilo. Limau tahu? Baik. Awak tunggal babeleng di rumah no. Sianan mau tunggal babeleng tahu Bu? Awak surang sudah tu pari sakit mah pulo. Allah nyuruh awak tagara hati, bali julah limau untuk kadi gatok-gatok sampai di rumah. Tak digatok tahu? Kadi makan-makan di rumah sambil menunggu-nunggu waktu Isya Maghrib masuk. Jadilah dibukalah. Rupanya tak makan cie no. Tak makan cie, dan yang cie itu ndak lo sabiji itu no. Nan cie itu nan sarweh seno. Alah sakit parui. Kira-kira nan labihnya tu untuk sia. Ado hak orang miskin di situ tu Bu Pak. Ado hak orang miskin. Allah agi awak rasaki balabiah, datang orang minta tolong kawa, tolonglah kok agak seketik hey. Kok agak seketik lain. Ustaz kalau ditolong tarikh-tarikhnya datang minta riset. Nanti ada tu Bapak Ibu. Ada pembahasan kita nanti. Ikut untuk orang yang ka memberi hutang dulu. Nanti orang yang piutang, yang ka berhutang, nanti insyaallah ada adab-adabnya. Ikut adab tentang orang yang kan memberikan hutang, diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai ke akhirat. Ya Bu. Di padang mahsyar saja Bu, itulah sampi di dia waktu Bu. Lah sampi. Ndak dapat kama kelalu le kalau di padang mahsyar tu. Tapi siapa yang akan menolong awak? Tentu amalan kita semasa hidup di dunia, salah satunya meringankan beban dari saudara-saudara. Mayyasara ala mu'sir, siapa saja yang meringankan beban dari saudaranya fid dunya, di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan nanti perjalanannya sampai ke akhir. Di dunia Allah mudahkan, di akhirat Allah mudahkan. Ya Bu, Allah mudahkan. Kemudian man satara 'alal muslim fid dunya, siapa saja yang menutup kemaluan dari saudaranya, tidak suka mempergunjingkan aib saudaranya, tidak suka memburuk-burukkan saudaranya di dunia, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup pula aibnya nanti di akhirat. Orang besok di akhirat Bu, dibuka sadu aibnya. Nan panci lui Allah buka nanti. Karajonyo makan tanah sih. Nan suku mambiak sawah orang, karajonyo memakan sawah. Memakan sawah, junjuanglah tanah itu. Dinampakkan di Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang menutup aib dari saudaranya. Datang orang kawa, bagunjiang orang kawa, awak tutup saudara awak tadi aib-aib, Allah tutup nanti di akhirat. Kemudian kata Allah ditutup dengan indah, wallahu fi aunil abdi, dan Allah Subhanahu wa taala pada perlindungan seorang hamba. Maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba tadi berada pada perlindungan saudara, melindungi saudaranya sendiri. Kalau ada saudara awak minta hutang, lindungilah Bapak Ibu. Lindungi. Kemudian yang kedua anjuran menghindari hutang. Jadi Bu, kalau dapet jangan berhutang. Kau dapet jangan berhutang. Iko bagi yang berhutang lego.
Tadi itu sebagai siapa? Orang yang akan memberikan hutang. Anjuran kita injan sama sekali untuk berhutang kalau memang tidak butuh sama sekali. Jadi untuk menghindarinya Bapak Ibu, tanamkan dalam diri awak tu sifat sederhana. Sifat apa? Sederhana. Jadi jangan banyak gaya. Tahu Bapak Ibu banyak gaya? Kalau banyak gaya tekanan tinggi Pak. Ya, banyak gaya tekanan akan semakin kuat. Jadi kalau banyak mana gaya, cukuplah sederhana, qanaah, menerima apa ada yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau memang tapaso lebah, baru boleh. Ia ndak boleh kecuali caranya berhutang. Silakan. Nabi Muhammad pun pernah berhutang Bapak Ibu. Nabi Muhammad pernah berhutang. Tapi Nabi Muhammad bayarkan semuanya. Sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad soraan dulu. Siapa yang dahulu masih bersama dengan aku, pernah ambo berhutang nyenyo dulu. Maka ada seorang sahabat menunjuk, ambo ya Rasulullah, engkau berhutang sekian banyaknya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fadl bin Abi Talib, wahai Fadl, bayarkan. Maka dibayar oleh Fadl. Nabi Muhammad itu kan tidak kaya, orangnya tidak miskin tapi kaya dengan harta, tapi hartanya habis untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu dalil tentang jadi prioritas kita untuk berhutang. Nabi Muhammad SAW berdoa setiap dia solat. Jadi Nabi Muhammad setiap sudah sembahyang, Nabi Muhammad kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu berdoa, doanya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sari wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua sifat-sifat dari semua perbuatan dosa, wal maghram, dan dari terlilit hutang. Jadi Nabi Muhammad minta itu. Doanya Bu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa-dosa dan dari terlilit hutang. Minta ke Allah Subhanahu. Kalau lah bautang, minta lo ke Allah, Allahumma inni a'udzubika minad daini wa qahrir rijal. Salah satu doa yang dia sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hutang dan dari paksaan, siksaan dari seorang laki-laki yang menagih hutang. Artinya Bapak Ibu, kalau laki-laki itu tidak beradabnya minta kau kira-kira Pak, lenten dia datang ke rumah awak itu luar biasa, pakai pengawal, pakai bodyguard. Datangnya ke rumah awak, nampak ni ambiak, ambiak. Padahal dalam Islam itu tidak boleh ada Bapak Ibu. Nanti kan kita sampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyolatkan seorang laki-laki yang meninggal dunia. Laki-laki itu lah selesai dimandikan, lah selesai dikapani, disolatkan. Sahabat lah ngecek, ya Rasulullah, lah bisa disolatkan laki-laki ko. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi daidun, adon dak laki-laki ko punya hutang. Mai ko punya ndak hutang. Maka dijawab oleh sahabat, qulna dinarani, laki-laki ko punya hutang ya Rasulullah 2 dinar. 2 dinar. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan laki-laki itu, ndak mau sembahyang. Ndak mau Nabi Muhammad menyolatkan laki-laki cekuk. Dia inyo punya hutang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan kalian selah menyolatkan. Maka ketika itu qala Abu Qatadah, maka kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, ad-dinarani alayya, ambo yang menanggung 2 dinar tu ya Rasulullah.
Ambo yang menanggung 2 dinar tu, biar ambo yang bayar. Maka dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahiqqal gharimu, apakah engkau akan menanggung hutang seorang orang mayit? Wa bari'a bainahumal mayit, kemudian engkau akan membebaskan inyo hutang-hutangnya. Kata Abu Qatadah, na'am, yo ambo yang bayar ya Rasulullah. Ikulah dalil yang menunjukkan sebelum awak salat harus minta rela jo maaf. Yang kedua, yang pertama, ketika bapak ibu kalau siku nak tahu mau baca roh adatnya pak, kalau di guguran dah yang nampak itu sebelum keluar mai pai masaji, itu mai itu sampai di pintu tagaklah seorang guru ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mai ko dun sana awak yang meninggal sebentar tadi, almarhum dan almarhumah, sebelum dibawa ke masaji, ada yang kita sampaikan. Kau seandainya salamu hidup beliau bagawa jawab bersama, ada kesalahan, bayak mulut yang tak disengaja, tangan yang tajambaukan, kaki yang terlangkahkan tidak disengaja, tidak ditampaknya, mohon dimaafkan. Lain dimaafkan kita bersama. Lai kecil jemaah ketika tu nan hadir di rumah. Sudah tua kecil walai. Kok seandainya ada hutang piutang beliau semasa hidup di dunia, kok ada seandainya pitih yang bisa dibayarkan, kemudian ada amir atau perak yang dihutangkan dulu semasa hidup di dunia, maka ahli waris tolong dihubungi. Kamu tuan bu? Ya, kecil jemaah. Jadi kecil jemaah sudah tu sampai di masaji, sebelum disolatkan model itu boleh ulang, barulah bisa dibayar. Jadi bapak ibu yang menanggung hutang mayat siapa? Ahli waris. Belum ada pengakuan dari ahli waris, sebagian ulama mengatakan jangan disolatkan dulu. Jangan disolatkan. Manca lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Qatadah sambung tadi, bapak ibu yang dirahmati Allah, alah sehari setelah disolatkan, besok paginya Nabi tanya ke Abu Qatadah, hutang mai petang. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, qad mata amsi, nyo baru petang meninggal ya Rasulullah. Nyo baru petang meninggal baru ya Rasulullah. Kemudian besoknya ditanya di Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hutang si mai petanglah dibayar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alah ya Rasulullah, alah ambo bayar. Kata Abu Qatadah. Sudah tua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana, hari ini, pada hari ini, baradat alaihi jilduhu, kulitnya sudah menjadi dingin. Artinya sampai hutangnya dibayar, kulitnya panas. Ya bu, jadi kau dapat sebelum meninggal dunia injan sama sekali membawa hutang. Bahkan orang mati syahid belum bisa diproses di Allah Subhanahu wa taala kalau masih punya hutang. Ya bu, ya pak, kau dapat injan. Kalau seandainya ada hutang, niatkan ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, untung-untung ambo punya ambo bisa membayar hutang ambo yang sudah ambo karajokan. Sudah tu berniat, untung-untung ya Allah engkau berikan ambo rezeki dan bisa menutupkan hutang ambo tadi dan memberikan semua kebutuhan yang ambo butuhkan selama hidup di dunia dan untuk taat kepadamu. Kemudian bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, seketik lain dapat ada bu? Tak ada ya. Kemudian adab berhutang. Aku yang bagi yang berhutang leh. Bagi yang berhutang. Orang yang menghutangkan tu bapak ibu, orang yang mustaqrid, orang yang berhutang cik sama orang yang menghutangkan. Yang pertama nyo harus menunggu dengan sabar sampai orang yang berhutang tadi lapang. Lapang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala,
yang termaktub dalam surah Al-Baqarah 280. Kata Allah, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Ila maisarah. Dan jika seandainya orang yang berhutang itu kesulitan, sulitnya membayar, tidak bisanya membayar doh, fanaziratun ila maisarah, maka tunggu sampai nyola lapang. Sampai nyola lapang. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ditunggu sampai lapang, inyo ndak lapang mesa donya. Ditunggu sampai lapang, inyo ndak pernah lapang lah. Tak pernah lapang. Makanya Bapak Ibu sadar diri saja. Ketika yang berhutang sudah diberikan keringanan, maka ringankan pula orang yang memberikan hutang. Itu nanti itu Bapak Ibu. Kemudian sebisa mungkin, kok seandainya kita memang diberikan rezeki lebih di Allah Subhanahu wa taala, tahu kondisinya kok orang yang kita berikan hutang tadi kondisinya memang payah. Memang payah. Maka Bapak Ibu boleh kita melakukan bara'ah, atau bara'ah memutihkan hutangnya kepada awak. Artinya ndak usah tapi pakai akad tu Bapak Ibu, ndak diam-diam saja doh. Ndak diam-diam saja. Kecil anak awak kawak, bu, ibu kan ada hutang ibu kenyo dulu tu. Hutangnya kan lalu dibayar ke boleh, biarlah ibu ikhlaskan. Kalau kau orang ke anak awak saja kecian tanpa kau orang yang berhutang tadi, alun sah bara'ahnya nama Bapak Ibu. Bara'ah artinya melepaskan hutang awak kenyo, maka pai ke rumah tu kecian. Bu, ibu leh bisa membayar hutang ibu kamu. Deh itulah ustaz, alun bisa leh ustaz dah. Alun bisa leh bu. Tu balik. Mantun doh. Daripada lama banai ibu tersiksa banai ibu dengan hutangku, dek kalau seandainya ambo lapihkan sajalah hutangku ke ibu leh. Ndak usahlah ibu bayar. Kecil orang tadi, panjang doanya tu bu. Panjang doanya tu bu. Ya Allah, untuk Allah ringankanlah tu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menagih dengan baik dan dengan nasihat yang baik dulu. Injan dipaso-paso. Kalau ndak mau nyombayar, injan dipaso bentuk lentenir. Injan dipaso. Cara pemaksaannya tu dua Bapak Ibu. Cara paksanya dua. Yang pertama nanti dikhawatirkan akan menjadi riba. Yang pertama dipaksa lebih pembayaran. Kalau ndak jangan ku bayar ambo labihkan pembayaran lain. Namanya tu bu? Namanya riba fadal. Riba fadal. Atau kalau ndak amuh ibu membayar, kalau seandainya ibu pai ke kabun ambo ibu berasihan. Ibu berasihan. Riba dalam hutangku dua Pak. Caranya. Cara yang pertama riba melebihkan pembayaran, yang kedua riba dengan jasa dan manfaat. Manfaat. Aku haram kedua-duanya kok. Contohnya, awak orang berhutang ke awak, kecewa, te kan berhutang jambo, yo, tolong berasihan apa ambo itulah. Tolong berasihan para ambo celeh. Inyo membayar hutang ke awak, mangga disuruh memberasihan para awak. Tapi kalau seandainya kan botang ke awak, yo, kini ada parak parak tu kini, parak tahu bu, kabun tu kini berimbo. Sehari biasanya ambo upah orang 150.000. Ya Allah ya Rabbi, sehari Pak. 150.000, 150.000 biarlah seketik keringitnya berapa cucuran tu bu. Mantun 150 lah gini yang mau naikan 150 memberasiakan para bu, serius bu, para ambo saja seketik tu bu, 150 bagian. 100 pilih ibu. 100 ketik para ambonya Pak, ketik lah 150 agelo nasi bungkus cik. Ayo dah. Jadi 150 sehari bu, ibu kan punya hutang kambo 200.000.
200,000 lah. 200,000 tadi ibu karajo amuk diagih pitinya dulu bu, jadi anda diagih piti itu dulu, diagih lah 150,000 ko. Keceknya lah sore hari kecewa aku upah ibu 150. Keceknya ustaz ustaz magiakan 150, ambo bawa 50, 100,000 ambo bayar ke hutang ustaz. Lain dah ada ustaz, dah sah. Tapi kalau disuruh model itu piti ndak tahu iya doh. Piti ndak diagihan, tiba-tiba kecian. Petangkan ibu karajo di rumah ambo. Para yo 150 berarti hutang ibu tinggal 50. Boleh ya? Ndak sah pembayaran hutang model itu. Sama dia membayar zakat model itu apa ibu? Banyak orang bayar zakat hutang. Kok diam saya bu? Contoh, orangku miskin, berhutang lainnya 500,000. Berapa? Orang kaya ko nyo bagi zakat ke orang ko. Si A, si B orang kaya, si A orang miskin berhutangnya. Kecek si B, bu, ambo rencana nyo zakat ke ibu 500,000. Ambo hutang potong sila hutang ibu langsung. Sah zakat? Tak sah zakat. Agih dulu. Ambo berang stek. Tak ada bu. Dia agih dulu piti 500,000 tu, mana tawan bisa nyo manfaatkan agak seketik dulu. Awak tapi kan meringankan orang. Iku namanya dipasuh orang jadinya bapak ibu. Awaknya beribadah tapi menjadi kutuak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanlah tahu bapak ibu, siapa yang meringankan beban dari seorang muslim, Allah akan ringankannya nanti di akhirat. Walaupun di dunia awak payah meminta utang kenyo, jadi minta biasalah. Bu, ambo berapa banyak istilahnya berapa banyak kita yang berhutang bapak ibu, yang mengutangkan piti apa semacam macam. Alhamdulillah bapak ibu, ketika ndak kita minta, amu berhutang ke orang tu ndak pernah minta kamu. Allah balik timba balik sampai adu ke lapangan barulah dibayar. Tapi ingat bapak ibu, ketika awak berhutang, injan sekali-kali berniat melarikan diri dari hutang. Karena sifat orang berhutang ko bapak ibu dua. Nampak orang tu langsung tak? Manduk. Tak usah manduk. Aduk isilah. Pak Haji nampaknya alun bisa bayar le Pak Haji. Nak ada ustaz, nak ada. Nyo kalau awak jale-jale bu, orang ku kan sanang lo nyo. Kan sanang. Kemudian bapak ibu terakhir seketik le bu ya, tentang cara pembayaran hutang. Kita potong saja kerana banyak yang kita salin apanya bapak ibu, referensi yang kita ambil. Yang terakhir, caranya membayar hutang jo pitih sama membayar hutang jo ameh. Karena bapak ibu pitih ada inflasi, ada naik turun. Ameh ndak ada naik turun. Makanya bapak ibu ada dua pendapat di situ. Pendapat yang pertama, contoh ibu berhutang ameh dulu, maka harus wajib bayar jo ameh lo. Kalau piti harus membayar jo piti, harus bayar jo piti. Kalau seandainya hutangnya jo benda, contoh berhutang 1 sak simin, dulu tahun ketumba tahun 2007 sampai tahun 2000 sebelum corona itu harganya masih 50,000. 50 naik menjadi 80,000. Kini awak berhutang dulu 50,000, akadnya tu 1 sak simin, nan dibayar 50,000 sak simin atau 80,000. Kalau seandainya ibu membayar 80,000, ikhtilaf ulama, jangan-jangan 20,000 tu menjadi riba. Paham maksudnya pak? Menjadi, makanya untuk berhati-hati bayar lo jo 1 sak simin, bali 1 sak simin, membalinya jo piti, jo piti tentu harga simin pada tahun 2020 hampir dah mau tahun 2007 lah doh. Monbo kalau seandainya hutangnya benda. Tapi kalau hutangnya piti, makanya bu kalau ibu
nyo membeli rumah, membeli apa kan kadang awak hutang Pak ya. Langsung hutangnya pitih jangan benda. Kalau benda payah, kalau naik arago benda aku bah. Makanya yang dihitung jumlah total saldo hutang baru itu nak dibayar. Paham Bapak Ibu? Iko banyak aku pengurus masjid nanti. Jadi kalau seandainya awak berhutang ke toko bangunan, masjid sedang pembangunan, yang ka dibayar bendanya dibali-bali atau hutang total saldonya. Total saldonya itulah akad awak ketika berhutang ke orang yang akan memberikan hutang. Ayo. Terus awak beli bahan bangunan di setahunan lewat. Iya. Dengan harga yang Ustaz itu. Tapi kebetulan awak membayar di tahun yang ladanya Ustaz. Awak membayar ke toko tu dia harga baru tu dibuat Ustaz. Apa Iya, memang harga baru tu Pak. Memang harga baru karena awak membali benda, bukan membali mata pitihnya. Ya kan utama kalau jumlahkan Ustaz, sekian hutang. Tapi dia dengan waktu itu tu dia target harga yang baru. Oh. Itu dikhawatirkan tadi Bapak Ibu. Takwi awak beko riba fadal. Balabiah pitih ko jadinya. Balabiah. Kalau satu sak simin tu 50,000 dulu awak membalinya, awak berhutang, maka harus awak bali semisil. Misil ku Bapak Ibu, misil ku yang sama dengan satu sak simin lo. Jadi kalau seandainya harga satu sak simin 80,000 ya segitu. Tapi itu hutang. Hutang. Kalau membayar hutang, makanya Bapak Ibu setelah awak membali satu sak simin langsung harganya 50,000. Berarti awak berhutang satu sak simin atau berhutang 50,000? Berhutang satu sak simin atau hutang 50,000? Kalau berhutang satu sak simin, ibu bapa harus membayar 80,000 tahun 2024. Paham Pak? Tapi kalau Bapak Ibu berhutang 50,000, berarti Bapak Ibu membayar berapa? 50,000. Itu nah. Paham? Lagi jale Bu. Agak nampaknya agak mula-mula tagak kepala Ustaz. Tagi layu Ustaz. Jadi Bu, ya Bu, dia lalita. Jadi kalau seandainya nanti ada yang ragu Bapak Ibu, kita minta nanti Ustaz Iqbal ambo jalihkan tahun bisu. Bulan bisu. Maksudnya tahun bisu itu Januari itu kan. Bulan besok insyaAllah. Jadi Bapak Ibu, nanti kita adakan pertemuan sekali lagi karena rasanya belum selesai. Karena ada nanti Bapak Ibu, ada nanti hutangku akan berakibatkan riba. Hutang-hutang yang akan berakibat riba. Nanti insyaAllah akan kita selesaikan di bulan depan. Karena tentang hutangku Bapak Ibu banyak. Kemudian hutangku wajib tidak dituliskan Ustaz. Bara kadar yang harus dituliskan. Kalau seandainya kami berhutang 1,000 wajib tidak dituliskan. Ibu, itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.